Hai, selamat pagi. Biasa lagi di luar sama kakekku. Lagi di luar. Cuacanya lagi mendung. Ini barusan gua lihat Dokter Tirta bilang bahwa dia cobain pulang pergi naik KRL dari jam 9, maksudnya kayak orang kerja yang umumnya ya dari Bogor ke Jakarta naik kereta gini. Terus dia bahas soal orang yang rokok itu kadang lagi galau. Terus si sales nanya, lagi galau kok ngerokok? Menurut gua, pengalaman gua pribadi yang udah pernah nikah itu kadang gua orangnya suka mengamati ya. Gue itu kan seneng ngamatin perilaku siapapun, sikap, kesukaan gitu kan, segala macam orang-orang yang di sekitar gue itu gue seneng mengamati gitu kan. Gue seneng liatin kebiasaan mereka gimananya. Nah, dulu itu kalau gue liatin mantan suami gue itu, mereka bukan hanya lagi galau aja kalau ngerokok tuh, kadang mereka lagi bingung gitu ya, harus gimana. Kadang-kadang mereka lagi nggak ada duit, mereka diem di depan atau di luaran lah, di luar rumah dia diem, terus dia cuman ngerokok gitu kan. Sampai dipanggil nggak denger gitu kan, gimananya kayak begitu. Jadi kalau menurut gua, laki-laki itu ngerokok bukan cuman saat lagi kumpul hahaha sama temen-temennya, bukan hanya lagi saat di mobil, jalan atau gimana, enggak ya. Tapi laki-laki itu ngerokok kadang saat lagi dia bingung, dia lagi marah, entah marah sama kita, sama anak, sama temennya, apa siapa ya, nggak tahu ya. Tapi biasanya mereka itu suka ngerokok. Makanya kadang-kadang kita suka ngeliat cowok ngerokok kayak kereta gitu kan. Kan kita nggak tahu, karena kan laki itu kebanyakan nyimpen semua sendiri ya, nggak mau berbagi sama kita nih si istri, karena takutnya ngebebanin kita, nggak mau kita khawatir, nggak mau kita ikut pusing, nggak mau nanti kita jadi tambah ikutan, malah jadi cerewetin mereka lagi gitu kan, marahin mereka lagi atau gimana. Itu kan pikiran di orang laki, jadi mereka lebih senangnya diem. Kadang dipanggil tuh nggak denger gitu kan, Pak, Mas, gitu kan, nggak didengar kayak gimana. Ini pesan gue untuk para istri, kalau lagi lihat suami kayak begitu, udah kita diemin aja. Kita cukup datengin, apalagi pas dia baru pulang gitu ya, kita lihat mukanya udah lecek gitu ya, mukanya udah kayak yang pusing, kayak yang gimana. Ini kadang-kadang banyak perempuan yang nggak ngerti dengan ekspresi wajah gitu ya, nggak bisa ngelihat wajah suami tuh capek, apalagi kesel, apalagi seneng, apa gimana, nggak bisa lihat gitu loh. Suami pulang tuh karena kita lagi ada masalah gimana, jadi kita ngomel-ngomel gitu ya ke suami tuh, kita marah-marah gitu kan ke suami gimana. Padahal suami buka sepatu aja belum, masih di pintu. Nah, jangan kayak begitu juga. Biarin suami masuk dulu, biarin suami masuk rumah, buka, taruh barang-barangnya semua gimana. Ntar kalau dia udah tenang, ya kita tanya sama dia, Mas atau Pak, mau minum apa gitu kan, mau ini aku lagi bikin ini, mau nggak? Oh, ntar dulu deh, misalnya ntar mandi dulu atau gimana. Kan biasanya kan kayak gitu, enak kan, suami juga enak jadinya, sama-sama enak, nggak ribut, nggak gimana. Nah, kalau suami udah lagi kelihatan ngelamun, bengong kayak begitu ya, kita juga tanya seperti itu, Mas, mau minum apa? Pak, mau minum apa? Tadi bikinin gitu kan. Udah kita bikinin, dia misalnya mau kopi, dia mau teh, dia mau air putih aja atau gimana, ya udah kita bikinin, kita taruh di sampingnya dia di meja tuh atau di mana. Udah ya, kita misalnya kita emang kita gimana ya, kita kecup keningnya kek atau apa kek, peluk sebentar atau gimana, udah terus kita tinggalin aja gitu loh. Suami itu sampai gimana.
Ntar kalau udah misalnya udah malam banget dia masih belum masuk, baru kita panggil lagi, Pak, Mas, masuk, udah malam gitu. Jadi cukup kayak begitu, nggak usah diberondong pakai pertanyaan yang kamu kenapa Mas gini. Kalau ditanya kenapa Mas, kayak lagi bete, kayak lagi kesel, dia nggak mau ngomong, ya udah gitu loh, jangan dipaksain. Kadang yang ada jadi berantem kalau dipaksain. Kan ada tuh perempuan yang modelnya tuh nyecer terus, kenapa sih kamu tuh gini. Nadanya kan makin tinggi. Ada perempuan yang kayak gitu. Nah, untuk perempuan yang kayak begitu, tolong, kan udah tahu polanya. Kalau kalian kayak gitu ntar pasti ribut sama suami. Kan kalian juga kan pasti tahu dong kebiasaan suami itu gimana. Suami itu kebanyakan kan pada tertutup, jarang yang terbuka. Jadi ya laki kan emang harus diajak pelan-pelan buat ngobrolnya. Jadi ya susah juga. Kecuali emang dia nggak, ya kalau emang dia nggak pernah mau cerita apa-apa, ya udah gitu loh. Ya ada bagusnya juga sih dia nggak pernah mau cerita masalahnya ke kita atau ada apa-apa gitu. Jadi sekalinya ada apa-apa sama suami kita, ya kita emang benar-benar nggak tahu. Kayak ibu gue dulu begitu. Ibu gue dulu juga nggak pernah mau tahu urusan bapak gue di luaran gimana. Bapak gue ada masalah apa-apa di luar, ya nggak mau tahu. Jadi giliran ada orang nyari bapak gue, masa ibu nggak tahu? Nah emang nggak tahu gitu lah, emang nggak pernah cerita suami saya, emang saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Misalnya kayak utang gitu ya, tapi kan ibu juga makan juga itu uang yang ini yang dipinjam sama bapak, misalnya gini. Lah saya mana tahu, namanya saya dikasih uang sama suami saya, ya udah buat belanja ya saya belanjain. Ya saya kan nggak tahu itu duit dari mana. Nah, suami saya nggak bilang. Itu ibu gua tuh kayak begitu. Jadi ibu gua kan orangnya selalu nyari aman. Nah, semakin sedikit kita tahu urusan suami, maka kita semakin aman. Semakin banyak kita tahu urusan suami, ya begitulah. Jadi ada antara dua juga. Kalau emang suami mau cerita ya kita dengerin. Kalau suami nggak mau cerita ya udah, jangan dipaksain, tinggalin aja dia dengan pikirannya sendiri gitu loh. Jadi ya untuk para istri ini pelajarin juga suami kalian. Para suami juga pelajarin karakter istri kalian gitu ya. Jadi saling belajar lah.